Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi ujian sekolah atau ujian madrasah di tahun 2021. Dan tentunya soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi prediksi ujian sekolah atau ujian madrasah di tahun 2021. Dan langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, materinya adalah operasi bilangan bulat, yang mana indikatornya adalah peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. Kira-kira contoh soalnya adalah sebagai berikut. Hasil dari negatif 4 ditambah 10 dibagi 2 dikali negatif 5 adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa mengerjakan tanda yang lebih kuat terlebih dahulu. Di sini ada bagi dan juga kali. Jadi kita kerjakan yang depan dulu ya, kita kerjakan baginya dulu. Jadi hasilnya adalah negatif 4 ditambah 10 dibagi 2, 5. Dikalikan dalam kurung negatif 5. Kita kerjakan kalinya dulu. Diingat, positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 4 dikurangi 25. Hasilnya adalah negatif 29. Buat kalian yang lupa bagaimana cara perkalian bilangan positif negatif, kalian bisa kembali mengingat ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kalau ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sedangkan apabila ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau misalkan ada bilangan positif dengan positif, terus bilangan negatif dengan bilangan negatif, ini kan sama ya, antara bilangan yang depan dan belakang, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sementara kalau di sini tandanya berbeda, maka hasilnya akan selalu negatif. Nah, di bagian sini ini adalah operasi penjumlahan bilangan positif dan negatif. Cara mengerjakannya tidak menggunakan rumus yang ini ya, berbeda lagi. Jadi langsung saja contohnya, kalau misalkan ada 3 ditambah 5, di sini kan 3-nya positif, 5-nya juga positif, sama-sama positif. Maka hasilnya nanti juga akan positif. Terus angkanya ditambahkan, 3 ditambah 5 adalah 8. Begitu juga kalau sama-sama negatif. Negatif 2, negatif 5. Di sini kan sama-sama negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Angkanya kita tambahkan, 2 ditambah 5, 7. Gitu ya. Nah, kalau berbeda bagaimana? Kalau misalkan di sini ada 3 dikurangi 5 ya. Maka cara mengerjakannya kita lihat angka yang besar dulu. Hiraukan tandanya dulu ya. Yang besar adalah 5. Maka tandanya akan mengikut angka 5. Oh, negatif. Baru angkanya dikurangi. Kalau sama tadi kan ditambah. Kalau berbeda, yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Kalau misalkan negatifnya di depan, misal negatif 7 ditambah 3. Kita lihat angka yang besar mana? Angka yang besar ternyata adalah 7. Ya, kita hiraukan tandanya dulu. Yang besar adalah 7. Maka tandanya ikut angka 7. Oh, negatif. Terus yang besar dikurangi yang kecil. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Demikian cara menyelesaikan operasi perkalian bilangan positif dan negatif, serta penjumlahan bilangan positif dan negatif. Semoga dengan ini kalian jadi ingat kembali. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, materinya masih operasi bilangan bulat, di mana indikatornya
peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Jadi nanti lebih ke permasalahan sehari-hari. Jadi kira-kira contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada sebuah olimpiade matematika diberlakukan aturan jika menjawab dengan benar maka skornya 2, menjawab salah skornya negatif 1, dan tidak dijawab skornya adalah 0. Dari 50 soal, Joko yakin telah berhasil menjawab 40 jawaban dengan benar. Joko tidak berhasil menjawab 4 soal dikarenakan kehabisan waktu. Skor yang diperoleh Joko adalah titik-titik. Kita tuliskan dulu. Jadi yang jawabannya benar itu ada 40 soal. Sementara yang belum dijawab atau tidak dijawab itu ada 4 soal. Nah, karena soalnya ada 50, sudah diketahui ada 44 soal, maka kan sisanya 6. Jadi yang jawabannya salah adalah 6 soal. Kemudian poin untuk benar itu kan ada 2 poin, maka 40 kita kalikan 2. Sedangkan yang tidak dijawab itu poinnya adalah 0, maka kita kalikan 0. Dan yang salah poinnya adalah negatif 1, maka kita kalikan dengan negatif 1. 40 dikalikan 2 adalah 80, 4 kali 0 adalah 0, dan 6 dikalikan negatif 1 adalah negatif 6. Kemudian kita tambahkan, jadi 80 ditambah dengan negatif 6 itu hasilnya adalah 74. Jadi skor yang diperoleh Joko adalah 74. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, materinya adalah operasi bilangan pecahan, di mana indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan campuran. Kira-kira contohnya adalah sebagai berikut. Ahmad membagikan 12 kg gula kepada beberapa orang. Jika setiap orang mendapat 1,5 kg gula, maka banyak orang yang mendapatkan gula adalah titik-titik. Nah, cara menyelesaikannya adalah berarti 12 kg dibagi dengan 1,5 kg. 12 dibagi dengan 1,5 kg. Nah, karena di sini ada pecahan campuran, lebih mudah kita rubah ke dalam pecahan biasa dulu. Jadi 12 dibagi dengan 1 dikalikan 2, 2 ya, ditambah dengan 1. Jadi kalau kalian lupa, yang depan dikalikan dengan yang bawah, terus ditambah yang atas. 1 kali 2, 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi jawabannya adalah 3/2. Nah, untuk bisa melakukan pembagian dalam bentuk pecahan, maka tanda baginya kita harus ubah menjadi perkalian. Tapi syaratnya pembilang harus dirubah ke dalam jadi penyebut dan penyebutnya dirubah jadi pembilang. Jadi 12 dikalikan, sini dibalik 2/3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sini 1 ya. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8 orang. Lanjut ke soal yang keempat. Di soal yang keempat, materinya adalah perbandingan. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Kira-kira contohnya adalah sebagai berikut. Denah kebun Pak Amin memiliki ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Jika skala denah tersebut adalah 1:1200, maka luas sebenarnya kebun Pak Amin adalah titik-titik. Cara menyelesaikannya adalah kita rubah dulu ya. Panjang pada denah menjadi panjang sebenarnya. Lebar pada denah dirubah ke dalam lebar sebenarnya. Nah, yang perlu kalian ingat, maksud dari 1:1200 adalah 1 cm di peta atau di denah itu sama dengan 1200 cm jarak sebenarnya. Nah, terkait dengan skala, nanti kalian bisa menggunakan rumus. Jadi,
di sini ya, ada pakai segitiga bantu. Nah, di mana skala bisa dicari dengan cara jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ini nanti kalian bisa gunakan. Nah, kita cari panjang sebenarnya dulu, kita singkat PS ya. Panjang sebenarnya. Untuk mencari panjang sebenarnya atau jarak sebenarnya, maka bisa dicari dengan cara jarak pada peta dibagi dengan skala. Berarti jarak pada peta adalah 6 cm dibagi dengan skalanya adalah 1:1200. Bisa ditulis 1/1200. Ini adalah pembagian pecahan, maka dirubah menjadi perkalian tandanya. Tapi syaratnya harus dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sama dengan 6 dikalikan dibalik 1200 dibagi 1. Jadi jawabannya adalah, nolnya kita simpan, berarti 12 kalikan 6 adalah 72 ditambah nolnya 2, 7200. Dan ini satuannya masih cm. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Caranya sama, mencari lebar sebenarnya berarti lebar pada denah dibagi dengan skala. Berarti 4 dibagi dengan 1/1200. Kita balik, 4 dikali 1200 per 1. Nolnya kita simpan dulu, 12 kalikan 4, 40. 8, nolnya 2, 1, 2. Jadi 4800 cm. Nah, karena di jawaban bentuknya meter, maka kita rubah dulu yang cm jadi meter. 7200 cm sama saja 72 meter. 4800 cm sama dengan 48 meter. Kemudian kita cari luas sebenarnya dari kebun Pak Amin. Karena berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kalikan lebar. Panjangnya adalah 72 dikalikan lebarnya adalah 48. Jadi hasilnya adalah 3456 meter persegi. Jadi luas sebenarnya dari kebun Pak Amin adalah 3456 meter persegi. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, soalnya masih terkait dengan perbandingan. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi yang perlu kalian ingat terkait dengan perbandingan, jadi perbandingan itu ada dua macam, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau ada variabel 1, ya, di sini misalkan X1, dan juga variabel 2, misalkan Y1, ya, ketika variabel 1-nya bertambah, maka variabel 2-nya juga ikut bertambah. Dan sebaliknya, kalau misalkan variabel 1-nya berkurang, maka variabel 2 juga akan berkurang. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, kalau misalkan X1 itu variabel 1, Y1 adalah variabel 2, ketika variabel 1-nya bertambah, ya di sini, justru malah variabel 2-nya malah berkurang. Atau ketika variabel 1-nya berkurang, maka variabel 2-nya malah akan bertambah. Makanya ini dinamakan berbalik nilai. Cara mengerjakannya di sini di variabel 2-nya harus dibalik dulu ya. Jadi sebelum dikalikan silang, variabel 2-nya dibalik. Proyek perbaikan jalan harus selesai dalam waktu 30 hari dengan pekerja berjumlah 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Agar proyek dapat selesai tepat waktu, tambahan pekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tuliskan dulu hal-hal yang dapat kita ketahui. Di sini dalam waktu 30 hari, itu dikerjakan 15 orang. Sudah berjalan 6 hari. Karena sudah berjalan 6 hari, berarti kan sudah terlaksana. Maka kita abaikan yang 6 hari.
karena sudah berjalan 6 hari berarti kan sisanya tinggal 24 hari. Kita tuliskan 24 hari. Nah, selama 24 hari harusnya itu dikerjakan oleh 15 orang. Tapi ternyata berhenti selama 4 hari karena ada suatu hal. Maka waktu yang tersisa tinggal 20 hari. Nah, karena di sini waktunya berkurang dan harus selesai tepat waktu, berarti kan harus ada tambahan pekerja. Nah, tapi jumlahnya berapa kita nggak tahu. Kita bisa tuliskan dulu dengan M misalkan, simbolkan M. Di sini variabel satunya berkurang, tapi variabel 2-nya akan bertambah ya, karena butuh orang tambahan supaya selesai tepat waktu. Maka ini adalah contoh, langsung kita kerjakan saja. Berarti 24 per 20. Nah, karena ini berbalik nilai maka dibalik. Yang tadinya M-nya jadi penyebut jadi pembilang, M per 15. Jadi M-nya adalah 24 dikalikan 15 dibagi 20. Kita bagi 5. Jadi 4 dibagi 5 adalah 3. 4-nya kita bagi ya, dibagi 4, hasilnya adalah 6. 6 kalikan 3 adalah 18 orang. Tapi belum selesai. 18 orang ini pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 20 hari. Padahal yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja yang diperlukan. Karena sudah ada 15 orang, maka tinggal kita kurangkan saja. 18 dikurangi 15. Jadi tambahan pekerjanya adalah 3 orang. Jawabannya adalah A. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalian juga boleh membagikan video tersebut kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa pandai seperti kalian. Dan jangan lupa berikan like pada video ini dan juga subscribe channel Amri Amreri. Terima kasih.